Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Atas petang hari ini kami boleh memuji nama Engkau. Dan kami dapat menikmati hadirat Engkau. Terima kasih atas lawatan Engkau Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri hati kami yang seperti tanah yang subur, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap ditaburi benih-benih firman-Mu, sehingga firman-Mu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, memberi hikmat atas kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya semuanya boleh mendapatkan berkat melalui firman yang dibagikan. Tuhan, urapi kami yang lemah ini, yang tidak berdaya, yang tidak ada apa-apanya ini, yang serba terbatas. Tuhan, mengurapi bibir hamba, perkataan hamba, maupun apa yang saya pikirkan, yang saya persiapkan. Tuhan memberkati supaya kami dapat menyampaikannya dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari atau runner yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Kartini. Ya. Pendahuluannya tentang Kartini ya, bukan Kartono. Harusnya sih yang menyampaikan harusnya perempuan, jadi pas Kartini. Ya, Kartini dilahirkan 21 April 1879, terus meninggalnya 17 bulan 9 tahun 1904. Jadi hidupnya cuma 25 tahun. Pendek, tetapi dia berhasil merubah mindset bangsa Indonesia, merubah tatanan bangsa Indonesia, di mana kita mendapati bahwa ada slogan yang terkenal, yaitu habis gelap terbitlah terang. Jadi di sini Kartini ini ingin merubah mindset bangsa Indonesia yang dulu dari zaman sebelumnya dijajah oleh seorang yang namanya pria. Karena yang namanya wanita itu tidak boleh berpendidikan, hanya istilah Jawanya konco wingging, hanya untuk M3 masak, macak, dan apa ya yang lupa. Pokoknya pembantu daripada laki-laki. Tidak boleh sekolah, hanya di rumah saja, dan tidak boleh mengenyam pendidikan yang lebih tinggi daripada suaminya. Melalui Kartini inilah ada perubahan, di mana dia mencetuskan perubahan. Jadi perempuan-perempuan dapat dididik melalui pelopor yaitu Kartini. Dalam usia yang muda ini sudah meninggal, namun dilanjutkan oleh saudari perempuannya, dan disitulah terjadi pergolakan dan mindset bangsa Indonesia perempuan-perempuan, dan sekarang kita menikmati yaitu Hari Kartini, emansipasi wanita. Ini adalah perubahan buat bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu change, yaitu perubahan. Seperti pada sore hari ini, di petang hari ini kita juga terjadi perubahan. Perubahan ini yaitu ibadah dengan kostum adat. Itu perubahan namanya. Perubahan yang diciptakan. Mungkin ada di antara yang hadir di sini, ngapain berubah-ubah gitu? Biasa aja lah. Atau mungkin ada yang negative thinking atau positive thinking. Oh iya, biar semangat, biar ada inovasi, kreativitas dan sebagainya, membuat ibadah semakin seru dan sebagainya. Nanti juga setelah firman ada drama, membuat seru dan sebagainya. Ada yang menangkap negatif, ada yang menangkap positif. Disitulah perubahan itu kita menilainya positif atau negatif. Sebelum melanjutkan lebih jauh, kita buka ayat Alkitab di dalam Pengkhotbah 3
ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini adalah slogan yang ditulis oleh Salomo, di mana di sana banyak sekali ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, dan seterusnya. Jika kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 8 ini, kita melihat ada dua perubahan yang terjadi. Pertama, perubahan yang terjadi hanya sekali dalam hidup. Yang kedua, perubahan yang terjadi berkali-kali dalam hidup. Misalkan menanam, mencabut yang ditanam, itu adalah perubahan yang terjadi berulang-ulang. Lalu ditinjau dari sifat dan respon kita itu ada dua juga. Respon pertama positif dan negatif. Sifatnya juga positif dan negatif. Karena perubahan itu, misalkan saya sakit, itu bisa kita sifatnya itu negatif. Tapi ada sakit yang menyenangkan, yang membuat senang. Contohnya waktu itu saya sekolah SMA, saya ada ujian tanya jawab, listening gitu. Terus tiba-tiba saya sakit. Nah itu saya senang sekali, saya tidak masuk sekolah dan saya tidak ujian untuk ditanyain gitu. Disitulah, jadi sakit itu bisa menimbulkan positif yang tergantung pada situasi dan kondisi di mana sakit itu berada gitu. Jadi disitulah kita bisa merespon perubahan negatif bisa positif. Nature negatif kita bisa merespon positif atau negatif. Demikian juga nature yang positif kita bisa menilai positif, kita bisa juga menilai yang negatif. Perubahan yang terjadi hanya sekali, ini misalkan di sini. Kita anak-anak, terus bayi, anak-anak, terus sekolah, terus juga sekolah, terus bekerja, dan sampai lansia dan seterusnya. Ini perubahan yang terjadi hanya sekali. Runner yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada saat ini, di mana saat ini kita, umur kita saat ini tidak akan berulang lagi. Ketika kita saat ini remaja, kita tidak akan balik kembali kepada anak-anak. Saat ini kita orang tua, kita tidak kembali pada masa sekolah dan seterusnya. Disitulah perubahan yang terjadi hanya sekali dan tidak terulang lagi. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya perubahan yang terjadi pelan-pelan tapi pasti. Dari bayi, anak-anak, sekolah, remaja, dan seterusnya. Disitulah perubahan, sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, itu pasti berjalan. Dan terus mengalir sepanjang umur hidup kita. Lalu ada perubahan yang berkali-kali. Misalkan adalah susah, senang. Di sini. Susah, senang, sehat, sakit. Itu berkali-kali kita
Kita tidak mungkin susah terus dari hari ke hari sampai tahun depan susah terus, nggak mungkin. Pasti ada senangnya. Demikian juga kita tidak mungkin senang terus hari ke hari sampai setahun dan kita tidak mengalami susah terus. Kita juga akan mengalami susah, itu terus berjalan. Demikian juga sehat, kita tidak akan sehat terus di sini. Kita juga nanti besok atau minggu depan kita juga akan sakit dan itulah kita harus menerima perubahan itu. Dan perubahan itu di dalam setiap jenjang itu berbeda-beda. Misalkan sakitnya bayi berbeda dengan sakitnya orang tua. Bayi sakitnya luka-luka jatuh karena jalan yang tidak benar. Kalau lansia ya sakitnya encok, boyok dan sebagainya. Ya di situ memang sakitnya beda, tapi namanya sakit ya berbeda dari waktu ke waktu. Sakitnya berbeda itu. Lalu perubahan yang terjadi berkali-kali dalam hidup, namun yang tersembunyi. Di sini, jika kita lihat tadi dari gambar pertama sampai gambar di sini ada rumah. Rana memperhatikan enggak? Rumah itu berada dalam posisi yang berbeda-beda. Pertama ini di sini, ini berbeda kan? Ya. Terus sebelumnya di sini, kau lihat? Sebelumnya juga mana tadi? Iya di sini. Terus yang sebelumnya di sini. Jadi, dan baru tahu perubahannya. Oh, terjebak. Disitulah. Jadi ada perubahan yang tidak kita sadari, ada perubahan yang tidak kita mengerti, tetapi itu terus berjalan berubah seiringnya dengan waktu, seiringnya dengan usia, dan seterusnya. Kita bayi ya berpikir seperti bayi, berpikir seperti anak-anak, berpikir seperti remaja, dan seterusnya. Demikian juga apa yang kita lakukan itu juga berbeda. Waktu anak-anak, waktu dewasa, waktu usia lansia dan sebagainya, itu apa yang kita pikirkan juga berbeda, berubah, apa yang kita lakukan juga berubah, apa yang kita perkatakan juga berubah. Masa anak-anak waktu Dena masih kecil manggil ayah acah itu. Kalau sampai sekarang masih acah, wah membuat saya sakit, membuat saya membuat saya malah ya ini berarti Dena nggak bertumbuh gitu. Jadi ya itu perubahan itulah. Jadi memanggil ayah acah, nanti proses dari perkembangan itu nanti akan berubah benar mengucapkan ayah gitu. Demikian juga apa yang dilakukan juga beda. Masa Dena dari kecil tidak bisa mandi, harus dimandiin, saya mandiin. Masa sekarang masih dimandiin kan nggak mungkin. Nah itu perubahan dari hari ke hari. Kita juga harus siap sebagai orang tua memandikan maupun melepaskan untuk tidak memandikan, membiarkan dewasa. Maupun juga nanti sebagai orang tua misalkan Rian atau sama pasangannya nanti menempuh hidup baru. Orang tuanya juga harus siap melepaskan hal itu dia. Jadi disitulah perubahan itu terjadi dan ada di sekitar kita. Tidak hanya itu terjadi manusia saja, tetapi binatang juga berubah dari hari ke hari. Ya, misalkan tentang pikiran ini, kita lihat sapi. Sapi perah enaknya jadi makanan atau jadi minuman. Nah, ini pikiran, kalau bayi mah tidak bisa memikirkan, ya sapi. Tetapi kalau udah dewasa kita berpikir enaknya jadi makanan. Yes, saya coba dibikin sate atau dibikin steak. Setelah dibikin sate atau di steak, ternyata kematangan jadi gosong. Terus kita menyesal perubahan, kenapa ini kok harus gini berubah jadi gosong?
mending saya bikin susu aja, nggak usah disembelih dan seterusnya. Nah, itu namanya menyesali terhadap apa yang dipikirkan, dan di situ dia akhirnya putus asa dan tidak bisa kembali. Waktu tidak bisa kembali. Kita harus menerima perubahan itu. Ya udah, kalau udah gosong ya udah dibuang dan seterusnya. Demikian juga contoh dari doing, apa yang kita lakukan. Misalkan saya di kandang terus, makanya juga sama tapi kok tidak bisa putih ya. Ini mungkin ini iri ya. Jadi kambing yang merah ini iri terhadap yang putih. Saya pengen putih. Saya udah di kandang terus, makanya sama. Tapi kok nggak putih-putih dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Sampai tahun depan juga nggak putih-putih. Dasarnya memang beda. Jadi kita harus menerima keberadaan kita. Kalau tidak berubah itu berarti dari sananya gitu ya. Kalau tidak berubah memang dari sananya. Misalkan kalau Yas kan udah jam terbangnya khotbah, udah pengalaman gitu. Dia persiapan sehari 2 hari sudah bisa khotbah. Saya harus sebulan 2 bulan saya harus mempersiapkan. Nah itu juga menghadapi perubahan di situ. Jadi kita harus menerima itu. Ini lalu penggabungan antara thinking dan doing. Misalkan apa yang kita pikirkan dan lakukan jika kita hanya punya telur dalam 1 minggu. Misalkan kita hanya punya telur. Ya udah kita makan apa adanya, telur dadar. Terus ada yang berpikir, kalau telur dadar 1 minggu mah bosen. Nah kita harus mengolah telur ini. Hari pertama telur balado, hari kedua telur goreng, hari ketiga telur kecap, telur ceplok, dan telur yang lainnya. Jadi dimasak sedemikian rupa sehingga kita bisa menikmati perubahan itu. Itu juga bisa menjadi pikiran kita, menjadi dasar pikiran kita menghadapi masalah. Setiap kita kan ada masalah, setiap kita ada perubahan. Tentunya kita ingat yang terkenal saat ini ada perubahan Kristen progresif. Wah itu ada perubahan di mana Tuhan Yesus tidak satu-satunya juru selamat. Emang masalah buat kita kan sudah mempunyai pegangan yang benar. Kalau masalah berarti belum mempunyai pegangan yang benar, belum punya pondasi yang benar, belum punya keyakinan yang benar. Gitu. Jadi masa bodoh mereka berkata ini itu tentang Yesus, mereka berkata ini itu tentang Alkitab, ya biarkan saja mereka punya perbedaan, ya silahkan kita menghargai perbedaan itu, menghargai perubahan paradigma mereka dengan cara kita berpikir yang dengan benar, dengan pondasi yang benar, bahwa di Alkitab itu sudah tertulis, kita harus percaya dengan iman rasuli itu. Jadi masa bodoh tentang Kristen progresif dan yang lainnya. Nanti juga mungkin tahun-tahun depan ada Kristen revolusi. Waduh, mungkin kita akan revolusi. Wah, itu membuktikan kita tidak confirm di dalam apa yang kita percayai saat ini. Kita harus siap menerima perubahan. Jika kita lihat di pengkhotbah tadi, ditulis oleh seorang yang bernama Salomo. Salomo putra ke-10 Raja Daud dan putra kedua dari Betseba. Kita tahu Salomo ini menjadi raja terkenal dengan hikmatnya, terkenal dengan kekayaannya, dan di situ sebelum dia menjadi raja ada proses di mana dia juga akan dibunuh oleh Adonia, saudaranya sendiri. Dia mengalami perubahan demi perubahan, dia juga mengalami tekanan demi tekanan dan akhirnya dia menjadi raja. Namun tidak berhenti itu saja. Salomo di dalam kejayaannya, di dalam hikmatnya yang luar biasa sampai terkenal di mana-mana di negara-negara Mesir, Asur dan sebagainya.
dia di dalam meresponi hikmatnya itu perubahan yang mungkin dia sombong dan sebagainya, sehingga dia mengambil istri dari kerajaan-kerajaan yang ada di situ. Disitulah mulainya dia goncang, tidak stabil menghadapi perubahan. Perubahan itu mungkin istri pertama membisikkan, kamu jangan menyembah Allah Israel. Mungkin istri kedua, Allah Israel itu tidak ada apa-apanya. Terus istri yang ketiga juga membisikkan, kamu harus membuat patung Baal dan seterusnya, sampai istri yang ke-1000 mungkin juga membisikkan, sampai tuli sampai 1000 istri mengatakan yang tidak benar tentang Allah yang disembah Salomo, sehingga Salomo berubah pikirannya, sehingga tidak mempunyai hikmat di dalam mempercayai Tuhan yang benar itu. Akhirnya kita tahu Salomo akhirnya menyembah berhala, di dalam kekayaannya juga akhirnya dia menindas rakyatnya yang dipimpin dan seterusnya. Jadi kita lihat Salomo adalah di sini memiliki hikmat, belum tentu dapat merespon perubahan dengan baik. Sehikmat-hikmatnya Salomo, dia tidak bisa menjaga imannya. Sehikmat-hikmatnya Salomo, dia tidak bisa memegang kepercayaannya, memegang pesan-pesan Daud yang disampaikan. Disitulah dia merespon kegagalan. Perubahan itu direspon dengan buruk. Perubahan itu direspon dengan menjual imannya. Memiliki kekayaan belum tentu dapat merespon perubahan dengan baik juga. Salomo ini adalah orang yang kaya, kuasa dan sebagainya. Tetapi menghadapi perubahan itu, istri yang sampai 1000 dan Baal-Baal lain maupun penyembah-penyembah lain menyebabkan dia tidak merespon dengan baik terhadap imannya. Merespon dengan baik terhadap apa yang diyakininya. Untuk itu kita belajar satu tokoh di dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus, yang tak asing lagi buat kita, yaitu di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 29. Jika kita lihat dari ayat 24 sampai 29, kita mendapati perubahan-perubahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Pertama, disesah, didera, dilempari batu, karam kapal, tidak tidur, hidup dalam bahaya, dahaga, tidak punya makanan, kedinginan, dan seterusnya. Disitulah yang dialami perubahan yang sangat ekstrim, bahkan terancam mati pun. Rasul Paulus tetap dalam imannya. Dia menghadapi perubahan demi perubahan dengan teguh. Kita tentu tahu pertobatan Rasul Paulus di mana Tuhan menjumpai melalui sinar dan seterusnya. Disitulah letak dari pertobatan, perubahan Rasul Paulus. Melalui perubahan itu dia mengerti Allahnya. Melalui perubahan itu dia mencintai Allahnya. Melalui perubahan itu dia meneguhkan imannya dan berjalan bersama dia setiap hari. Sehingga dia tidak menghiraukan walaupun disesah, dipenjara, tidak tidur maupun karam kapal dan sebagainya, tidak menimbulkan imannya gugur. Apa rahasianya? Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 14. Bisa tolong di next. Ya, Filipi 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah rahasia Rasul Paulus, yaitu panggilan surgawi. Melalui panggilan surgawi itu dia terus mengarahkan tujuan hidupnya, mengarahkan pikirannya, mengarahkan semua yang ada di dalam dirinya untuk mengejar, berlari-lari, dikatakan di situ, berlari-lari, bukan berjalan, berlari-lari dia
membuktikan bahwa dia fokus pada apa yang dilakukannya, berlari terus mengejar tujuan. Disitulah jadi rahasia dari Rasul Paulus. Dia menasihatkan juga rahasia ini ke dalam jemaat di Filipi. Supaya jemaat Filipi juga mengalami apa yang dialami Rasul Paulus. Ternyata jika kita lihat di dalam jemaat Filipi juga menghadapi tantangan, rintangan, dan hambatan, dan juga perubahan demi perubahan. Disitulah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi untuk fokus pada panggilan surgawi terus, supaya tidak terpengaruh terhadap perubahan, supaya tidak terpengaruh terhadap ajaran-ajaran sesat dan seterusnya. Hal itu juga diulangi kepada jemaat di Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi di sini Paulus sama menasihati jemaat Ibrani supaya fokus pada panggilan surgawi. Dan di situ pandanglah kepada rasul termasuk Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, lalu imam besar yaitu Yesus Kristus. Disitulah kita harus fokus mengarahkan pandangan kita. Ketika kita fokus, kita tidak akan melihat ke kanan atau ke kiri, bahkan belakang, menengok belakang maupun mundur dan seterusnya. Kita harus berlari fokus sampai ke depan, dan di situ kita akan tidak terpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Walaupun itu kematian pun tidak akan mempengaruhi kita. Kita harus fokus tersebut pada panggilan surgawi. Jadi pengertian tidak cukup, kesadaran juga tidak cukup. Pengertian tentang perubahan manusia itu berubah dari hari ke hari, dari ganteng ke keriput dan seterusnya, dari cantik ke keriput dan seterusnya. Itu perubahan, kita mengerti itu, tetapi itu tidak cukup. Kita juga mungkin sadar bahwa ada perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, yang ada di keluarga kita, kakak kita maupun adik kita, orang tua kita, mamah kita maupun juga omah kita, itu berubah seiringnya dengan waktu. Itu juga tidak cukup. Kita harus fokus pada panggilan surgawi, sehingga panggilan surgawi itulah yang menuntun kepada kita memandang ke Tuhan Yesus itu. Kita mengarahkan pandangan kita ke Yesus itu. Disitulah kita tidak akan fokus pada perubahan-perubahan itu. Perubahan-perubahan itu bahkan bisa menjadi batu loncatan kita untuk lebih lagi meloncat untuk mengarahkan kita pada panggilan surgawi itu. Jadi kita harus fokus pada panggilan surgawi, maka kita tidak akan terpengaruh pada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Perubahan itu ada di sekitar kita, dan perubahan itu memang akan menimpa kita. Untuk itu, selamat merespon perubahan dengan positif. Kiranya Tuhan memampukan kita dan Roh Kudus menguatkan kita untuk merespon perubahan dengan baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Engkau. Pada saat ini kami dapat belajar tentang perubahan, di mana semua orang berubah dan kami pun berubah. Oleh sebab itu, di dalam perubahan itu kami dapat mengarahkan pandangan kami, mengarahkan hati kami, mengarahkan jiwa kami kepada panggilan surgawi. Dari situlah kami tidak akan terfokus pada perubahan-perubahan yang mempengaruhi iman kami, yang mempengaruhi iman batin kami. Oleh sebab itu, mohon melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, kuatkan hati kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan juga keluarga kami, supaya kami tetap mengimani Engkau, kami tetap mempercayai Engkau, kami tidak terpengaruh terhadap perubahan, dan bahkan kami dapat merespon perubahan itu dengan positif, dengan pertolongan daripada Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.